Saya minta terima kasih. Rumah saya dikerja setengah, terusnya anak meninggal. Pada tadi kalau hujan, air masuk di rumah saya. Saya keluar dari rumah kalau hujan lebat. Saya harus ingat Itu Bapak. Jadi saya dua lampu yang saya belum pasang Bapak. Veteran langsung ambil dari jalur kereta. Bapak sama suka Bapak. Pemirsa, lakukan masa reses kedua tahun 2023, Ketua DPRP Joni Banuarau kunjungi warga masyarakat di Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dilakukan hari Selasa 19 September kemarin yang berlangsung di belakang kantor ex-MRP, dihadiri oleh beberapa ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di Wahno. Politisi Nasdem ini meluncurkan program bedah rumah bagi masyarakat tidak mampu melalui dana aspirasi Dewan. Selain program bedah rumah, ada bantuan beasiswa pendidikan kepada 100 mahasiswa yang diambil dari dana operasionalnya sebagai Ketua DPR Papua. Bantuan lain yang diberikan yakni sambungan meteran listrik prabayar secara gratis kepada 1.000 kepala keluarga tidak mampu dan bantuan 250 titik lampu jalan. Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Papua ternyata selama ini diam-diam memperjuangkan di pemerintah pusat untuk bantuan pendidikan kepada 500 siswa SD, 400 siswa SMP, dan 100 siswa SMA SMK yang tersebar di seluruh tanah Papua. Kemudian total ada 48 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Namun secara keseluruhan di Kota Jayapura ada sekitar 500 rumah yang dibedah. Tapi sama, saya langsung dengan hujan. Layarnya langsung ke Bernardus Mandoen selaku perwakilan Ketua RT setempat sampaikan bahwa mereka sangat mengapresiasi kinerja Ketua DPRP lewat Partai Nasdem yang boleh menolong warga dengan sejumlah programnya. Menurut Nadus bahwa pertama kali ada reses anggota DPR Papua yang punya kegiatan seperti ini. Tapi di provinsi ini saya baru satu kali ini. Luar biasa. Dan dari reses ini, reses yang saya ikuti, saya baru mengikuti bahwa antusias dari masyarakat yang berbicara, menyampaikan aspirasi mereka. Ada yang senang, ada yang sedih, bahkan ada air mata yang keluar dari rakyat ini. Berarti reses ini sangat menyentuh hati rakyat. Bukan hanya kami saja yang sedih dengan warga kami. Hanya kami sebagai yang Pak Ketua DPR bilang bahwa sebagai ujung tombak atau yang langsung berada di masyarakat, memang kami melihat bahwa Pak Ketua DPR ini memang benar-benar hadir di hati masyarakat, dan kita lihat sendiri, kami melihat selama ini, dan memang hari ini kami melihat ada reses yang ada air mata, ada yang senang, bahkan ada yang bukti, jadi bukan jadi tapi bukti. Di tempat yang sama, Bapak Alex Hisage, Ibu Ani Bosawer, serta Ibu Dokas Mano yang tinggal di Kelurahan Wahno tersebut bersyukur karena tempat tinggalnya sudah direhab, baik lewat program bedah rumah Partai Nasdem. Atap rumahnya yang berlubang sudah diganti dengan seng yang baru. Bapak Ketua DPR Provinsi Papua, di Papua lebih khususnya di Jayapura, atas nama Bapak Joni Banuarau.
yang hari ini bisa duduk bersama kami keluarga atau warga dari Kelurahan Wano. Dalam hal ini ada beberapa hal yang kami sampaikan bisa berdialog dengan Bapak secara langsung. Yang pertama kali atas kedatangannya saya minta terima kasih banyak Bapak. Bapak saya hormat. Bapak yang tangan penuh berkat sudah bantu kami. Dalam hal ini kami sudah dapat bantuan renovasi rumah. Ya, jadi saya ini dari RT 003 RW 004 Kelurahan Wano. Nama saya Alek Hisage. Saya orang Wamena dari Minimum. Bapak tahu, saya waktu pemilihan Bapak saya ada di Wamena. Saya terpilih baru turun. Ya, secara pemilihan saya ada di atas. Ya, saya orang Minimum. Bapak saya tahu, tapi saudara keluarga lain tidak tahu. Jadi Bapak itu untuk rumah yang saya sampaikan. Kemudian untuk menyangkut alat penerangan lampu, saya punya meteran ini kakak saya dulu tidak bayar airnya. Orang cabut itu baterainya, saya ambil langsung dari jalur besar masuk. Itu Bapak. Jadi saya dua lampu yang saya belum pasang Bapak. Meteran langsung ambil dari jalur besar. Ini Bapak sama suka Bapak ini. Saya minta terima kasih. Rumah saya dikerja setengah, terusnya anak meninggal. Pada tadi kalau hujan, air masuk di rumah saya. Saya keluar dari rumah kalau hujan lebat. Saya harus tidak punya. Selama ini kami dari masyarakat yang ada, selama ini dari dijanji di atas janji. Setiap kita punya kandidat, setiap partai bermula partai apapun. Jadi selama ini kita tidak janji, tapi Partai Nasdem bukti untuk kami yang kami tinggal di rumah yang tidak layak, tidur hujan, tinggal kami tidur di atas tanah, belum segala rupa, tapi Partai Nasdem bukti untuk kami. Jadi itu ke depan Partai Nasdem oke. Partai Nasdem itu luar biasa. Untuk diketahui, dengan adanya pemekaran daerah otonom baru DOB di Papua, Ketua DPR Papua Johnny Banuarau tidak bisa lagi kembali melakukan reses ke wilayah dapilnya di wilayah Lapago. Secara aturan sudah tidak diperbolehkan karena beda provinsi. Saya memberikan contoh. Kemarin mungkin Bapak Ibu kamu semua dengar DPR Papua Ketua DPR tidak tanda tangan APBD, ya, dan ketua-ketua fraksi di DPR, sekelompok orang di DPR, anggota DPR memaksa saya harus tanda tangan itu. Saya bilang maaf, saya tidak tanda tangan dulu. Walaupun kalian sudah paripurna, saya tidak tanda tangan. Kenapa? Karena tanggung jawab saya untuk rakyat, untuk menjaga pelayanan kesehatan yang baik. Dalam APBD itu tidak muncul biaya untuk membayar tenaga-tenaga kesehatan. Kalian tahu kan dokter-dokter spesialis main demo kan? Mereka tidak layani masyarakat di rumah sakit loh. Rumah sakit AB, dok 2, jiwa, mereka tidak layani. Tugas saya sebagai anggota DPR atau ketua DPR, saya tidak akan mau tanda tangan itu sebelum gubernur menjamin saya bahwa uangnya ada. Boleh anggota dewan yang lain bilang, oh ini ketua DPR menahan uang. Bukan tahan uang, tapi saya mau itu uang dikasih untuk rakyat. Kalau kami tidak membiayai tenaga medis, maka tenaga medis tidak melayani masyarakat. Yang susah siapa? Masyarakat yang susah. Dulu saya Kudapil bukan di sini. Dapil saya ada di Wamena, Duga, Lanijaya, Mampramo Raya. Itu ada dapil saya. Jadi kenapa selama ini saya tidak pernah reses di sini? Karena memang saya selalu ke sana. Tapi karena sudah pemekaran, saya sekarang akan pindah dapil. Ya. Pemilu besok saya akan pindah dapil di dapil Kota Jayapura, di dapil 1 di tempat Bapak Ibu kalian, ya.
saya akan pindah di sini untuk masuk dari Partai Nasdem di Dapil Papua 1, ya. Pemirsa, reses ini hanya bisa dilakukan di wilayah Provinsi Papua, jelas Joni Banuarau. Jadi sudah dipastikan beliau akan maju sebagai calon legislatif dalam pemilihan legislatif 2024 nanti dari Partai Nasdem di Dapil 1 wilayah Kota Jayapura yang meliputi distrik Abepura, distrik Heram dan Muara Tami. Dari Abepura Kota Jayapura, tim liputan Berita Papua mengabarkan.